Baiklah, rekan-rekan guru se-Nusantara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis kompetensi minimum atau AKM menuju Asesmen Nasional 2021. Asesmen nasional meliputi 1. AKM, analisis kompetensi minimum untuk mengukur pencapaian kognitif literasi numerasi. Kedua, survei karakter untuk mengetahui pencapaian karakter siswa. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. 2. Kebinekaan global. 3. Kemandirian. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreativitas. Poin ketiga yaitu survei lingkungan belajar untuk menjelaskan profil sekolah. Asesmen nasional atau AN. AN sebagai pemetaan dasar mengenai sekolah yang menyelenggarakan AN. AN 2021 tidak memerlukan persiapan khusus maupun tambahan. AN bukan pengganti UN karena berbeda cakupan. Di dalam AN, apa pentingnya AN? Yaitu untuk mencapai kecakapan hidup abad 21. Kecakapan belajar berimajinasi, kecakapan menggunakan teknologi dan informasi, serta kecakapan hidup untuk bekerja. Berkarakter belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia, kebinekaan global, kemandirian, bergotong royong, bernalar kritis, serta kreativitas. Tujuan asesmen nasional adalah menghasilkan informasi untuk memantau, untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan sekolah, dan memberikan gambaran karakteristik sekolah. Sedangkan manfaat asesmen nasional adalah sebagai potret kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah sebagai dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran. Evaluasi ujian nasional. Pertimbangan penghentian ujian nasional. 1. Butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. Kedua, ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. 3. Ujian nasional kurang maksimal sebagai alat evaluasi mutu pendidikan secara nasional. Ujian nasional kurang maksimal sebagai alat evaluasi mutu pendidikan secara nasional. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah sebagai berikut. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional meliputi asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di dalam poin asesmen kompetensi minimum, di dalam asesmen kompetensi minimal terdapat asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi, beserta asesmen nasional. 1. Seluruh satuan pendidikan. 2. Tidak semua murid. Dan 3. Pemilihan sampel secara acak. Jadwal pelaksanaan. Hari pertama, tes literasi 75 menit dan survei karakter 20 menit. Hari kedua, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Kriteria peserta asesmen nasional adalah 1. Seluruh satuan pendidikan. 2. Tidak semua murid atau karena bukan untuk menentukan kelulusan. 3. Pemilihan sampel secara acak. 4. Setiap peserta mengerjakan tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan. Asesmen nasional juga diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah. Merumuskan butir soal asesmen nasional. Bentuk soal. Pilihan ganda atau PG. Hanya dapat memilih satu jawaban benar. Pilihan ganda kompleks. Memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Menjodohkan, yaitu dengan cara menarik garis. Isian singkat. Menjawab dengan kalimat singkat. Uraian. Menjawab berupa kalimat. Asesmen literasi membaca tingkat SD. 1. Konsep literasi membaca.
Literasi membaca dan menulis adalah pengetahuan kecakapan untuk membaca dan menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan. 2. Mengenal AKM literasi membaca. AKM literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, melainkan berbagai konten, berbagai konteks pada tingkat tertentu. Komponen AKM literasi membaca adalah sebagai berikut. Menganalisis tahapan asesmen literasi membaca. Level pembelajaran 1. Level pembelajaran 1, kelas 1 dan kelas 2, menemukan cara mengakses dan mencari informasi teks. Level pembelajaran 2. Level pembelajaran 2 yaitu kelas 3. Level pembelajaran 2. Level pembelajaran 2 yaitu kelas 3 dan kelas 4. Siswa akan mengevaluasi, menilai format penyajian dalam teks, merefleksi isi wacana, dan pengambilan keputusan. Level pembelajaran ketiga. Level pembelajaran ketiga oleh kelas 5 dan 6 sama dengan level 2 namun disesuaikan dengan jenjang. Asesmen literasi numerasi tingkat SD. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang luas. Berikut adalah komponen AKM numerasi. Menganalisis tahapan asesmen numerasi level pembelajaran 1. Terdapat 3 konten, yaitu bilangan, geometri, dan pengukuran serta aljabar. Siswa akan belajar mempresentasi, mengurutkan, dan mengoperasi penjumlahan dan pengurangan. Level pembelajaran 2. Terdapat 4 konten, bilangan, geometri, dan pengukuran, aljabar, dan ketidakpastian. Siswa akan belajar mempresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan bilangan bulat atau desimal. Sedangkan pada level pembelajaran ketiga, sama dengan level pembelajaran kedua, namun disesuaikan dengan jenjang. Siswa akan belajar mempresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat atau desimal. Tindak lanjut laporan hasil asesmen. Setiap guru, kepala sekolah, pemerintah daerah dapat melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen yang telah dilaksanakan. Berikut adalah merupakan hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Dalam hal literasi, berikut adalah hasil laporannya. Berikut ini adalah hasil laporan dalam tingkat numerasi. Perlu intervensi khusus, yaitu kebutuhan sebagai pemula siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Sedangkan untuk pendekatannya yaitu dengan mengadakan training atau pelatihan intensif. Sedangkan jika siswa ada pada level dasar, maka kebutuhan yang harus dipenuhi adalah siswa sudah mulai berkompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Kemudian, pendekatan yang harus dilakukan adalah dengan cara coaching, simulasi, dan pemecahan masalah. Sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Jika siswa pada level cakap, maka kebutuhannya adalah siswa sedang
Siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik, yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Jika siswa dalam level mahir, maka kebutuhan yang dapat kita berikan kepada siswa adalah siswa tersebut bisa disebut pada tahap ahli, memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja. Masing-masing master atau pakar cenderung cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Sedangkan pendekatannya adalah pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lain.